Kaum Muslim Palestina adalah salah satu korban dari buruknya paham nasionalisme dan nation state ini di dunia Islam. Betapa tidak, sejak wilayahnya dicaplok oleh Yahudi tahun 1948, kaum Muslim Palestina nyaris berjuang sendirian hingga hari ini. Negara-negara Arab yang berada di sekitarnya seolah bergeming. Padahal sejak pencaplokan tersebut hingga saat ini, yang berarti sudah berlangsung sekitar 75 tahun, kaum Muslim Palestina begitu menderita. Sudah tak terhitung darah kaum Muslim Palestina ditumpahkan, rumah-rumah mereka dihancurkan, kehormatan para wanita mereka dinistakan. Para pejuang mereka disiksa dan dibunuh. Para pemuda Muslim dipenjara, bahkan anak-anak kecil dan bayi-bayi dibantai secara keji, semua dilakukan oleh kaum Yahudi terlaknat. Oki yang sejatinya menjadi wadah persatuan negara-negara Muslim seperti tak berdaya. Liga Arab pun tak bergigi. Semua ini tentu bukan karena Oki atau negara-negara Arab tidak mampu melawan Israel. Namun, hal itu lebih disebabkan oleh paham nasionalisme dan faktor nation state yang telah menggurat akar di dada-dada kaum Muslim, khususnya para penguasa mereka. Akibat nasionalisme dan nation state ini, kaum Muslim khususnya para penguasa mereka seolah tidak merasa bahwa penderitaan bangsa Palestina pada hakikatnya adalah penderitaan seluruh kaum Muslim. Mereka seolah melupakan konsep ukhuwah Islamiyah dalam ajaran Islam yang meniscayakan adanya anggapan bahwa seluruh kaum Muslim dimanapun di dunia ini termasuk bangsa Palestina adalah saudara mereka yang wajib dibela saat mereka ditindas oleh musuh. Di tingkat regional, penderitaan kaum Muslim Rohingya yang ditindas oleh rezim Buddha Myanmar tidak mendapatkan perhatian semestinya dari para penguasa kaum Muslim di Asia Tenggara ini. Di dalam negeri sendiri, di tanah air, ukhuwah Islamiyah tampak masih belum cukup kuat dan mudah goyah. Tentu semua ini ironis dan bertolak belakang dengan nas-nas Al-Quran maupun Al-Hadith yang menyatakan bahwa kaum Muslim bersaudara. Mereka bahkan ibarat satu tubuh. Alhasil, disinilah seruan global "It is time to be one ummah." Inilah saatnya umat bersatu menjadi amat relevan dan urgent saat umat wajib bersatu. Umat Islam harus selalu menyadari bahwa menjaga persatuan umat dan memelihara ukhuwah Islamiyah adalah kewajiban setiap Muslim. Karena itu, lalai atau bahkan merusak jalinan persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah adalah dosa, sebagaimana meninggalkan bentuk kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban memelihara persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah ini didasarkan pada sejumlah dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Pertama, dalil Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala berikut, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara dua saudara kalian. Al-Hujurat ayat 10. Dari ayat di atas tersurat bahwa siapapun asalkan mukmin adalah bersaudara. Sebabnya dasar ukhuwah atau persaudaraan adalah kesamaan akidah. Ayat ini menghendaki ukhuwah kaum mukmin harus benar-benar kuat, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Persaudaraan nasab bisa terputus karena perbedaan agama. Sebaliknya, ukhuwah Islamiyah tidak terputus karena perbedaan nasab. Bahkan persaudaraan nasab dianggap tidak ada jika kosong dari persaudaraan akidah Islam. As-Sabuni, Sofatut Tafasir, Juz 3, halaman 217. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ali Imran ayat 103. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa tali Allah adalah Al-Quran yang diturunkan dari langit ke bumi. Siapapun yang berpegang teguh pada Al-Quran berarti ia berjalan di atas jalan lurus. Ayat tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk berpegang pada al-jamaah.
dan melarang mereka dari tafarruq atau bercerai-berai. Dari sini terang sekali bahwa ketercerai-beraian tersebut disebabkan Islam tidak dijadikan sebagai pegangan dalam mengatur kehidupan. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 1, halaman 477. Agar kaum muslim tidak tercerai-berai dari Islam sebagai jalan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menegaskan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Yang diperintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Karena itu, ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian adalah diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Al-An'am ayat 153. Ayat di atas dengan terang menunjukkan bahwa jika umat Islam tidak benar-benar mengikuti jalan Islam, malah justru mengikuti jalan-jalan yang bertolak belakang dengan Islam, niscaya jalan-jalan yang bukan berasal dari Islam tersebut akan mencerai-beraikan mereka dari jalan Allah. Itulah sebetulnya yang disadari atau tidak dialami kaum muslim saat ini, saat mereka memilih sekulerisme atau memisahkan agama dari kehidupan sebagai jalan hidup mereka. Free Palestine, Allahu Akbar. Allah. Pengusaha muslim peduli Palestina. Negara utus tentara. Takbir. Allahu Akbar. Pernyataan sikap pelajar muslim Purwakarta. Kami, pelajar muslim Purwakarta menyatakan sikap mengutuk sikap busuk Zionis Yahudi laknatullah alaih yang melakukan penjajahan dan penjarahan terhadap Palestina. Kami menyuarakan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia untuk membantu Palestina dari penjajahan. Kirimkan bantuan makanan dan obat-obatan, terus boykot produk pro-Israel, serta dorong para penguasa negeri-negeri muslim untuk mengirimkan bantuan pasukan agar Palestina bisa merdeka dari penjajahan Zionis Yahudi laknatullah alaih. Free Palestine! Free Palestine! Tidak termasuk golongan kami orang yang menyerukan asabiyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang berpegang atas dasar asabiyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang mati di atas dasar asabiyah. Hadis riwayat Abu Dawud.